Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dengan NIM 203050283 dari kelas 252 C BPI dengan mata kuliah pengantar psikoterapi, dosen pengampu Haji Hendra Wijaya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Patah, Palembang. Oke, kali ini saya akan menyampaikan tentang materi yang bertema tentang teori Gestalt yang terbagi menjadi 1. Konsep dasar Gestalt mengenai kepribadian atau perilaku. 2. Unsur-unsur terapi, munculnya gangguan, tujuan terapi, peran terapis. Dan 3. Teknik dan prosedur terapi. Materi yang pertama yaitu 1. Tentang konsep dasar Gestalt mengenai kepribadian atau perilaku. Kata Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang dalam bahasa Inggris berarti form, shape, configuration, whole. Dalam bahasa Indonesia berarti bentuk atau konfigurasi, hal, peristiwa, pola, totalitas, atau bentuk keseluruhan. Berbagai istilah bahasa Inggris telah dicoba untuk menerjemahkan istilah Gestalt ini. Namun istilah-istilah tersebut rupanya tidak pas, dalam arti tidak bisa menggambarkan arti yang sesungguhnya dari istilah itu dalam bahasa Jerman. Agak sulit memang untuk menerjemahkan istilah Gestalt ke dalam bahasa lain, sebab itu istilah Gestalt tetap digunakan sebagaimana adanya dalam bahasa Inggris dan juga oleh kalangan ahli psikologi di Indonesia. Terapi ini dikembangkan oleh Frederick Aspel pada tahun 1894 sampai 1970 yang didasari oleh 4 aliran, yaitu psikoanalisis, fenomenologis, dan eksistensialisme, serta psikologi Gestalt. Menurut Fields, individu itu selalu aktif sebagai keseluruhan. Individu bukanlah jumlah dari bagian-bagian atau organ-organ semata. Individu yang sehat adalah yang seimbang antara ikatan organisme dengan lingkungan. Karena itu, pertentangan antara keberadaan sosial dengan biologis merupakan konsep dasar terapi Gestalt. Terapi Gestalt menekankan pada apa dan bagaimana dari pengalaman masa kini untuk membantu klien menerima perbedaan-perbedaan mereka. Konsep pentingnya adalah holisme, proses pembentukan figur, kesadaran, unfinished, business, dan penolakan, kontak, dan energi. Asumsi dasar pendekatan Gestalt tentang manusia adalah bahwa individu dapat mengatasi sendiri permasalahannya dalam hidup, terutama bila mereka menggunakan kesadaran akan pengalaman yang sedang dialami dan di dunia sekitarnya. Gestalt berpendapat bahwa individu memiliki masalah karena menghindari masalah. Oleh karena itu, pendekatan Gestalt mempersiapkan individu dengan intervensi dan tantangan untuk membantu konseling mencapai integrasi diri dan menjadi lebih autentik. Area yang paling penting yang harus diperhatikan dalam konseling ini, menurut pendekatan ini adalah pemikiran dan perasaan yang individu alami pada saat sekarang. Perilaku yang normal dan sehat terjadi bila individu bertindak dan bereaksi sebagai organisme yang total. Dalam arti yaitu memiliki kesadaran pada pemikiran, perasaan, dan tindakan pada masa sekarang. Banyak orang yang memisahkan kehidupannya dan berkonsentrasi serta memfokuskan perhatiannya pada poin-poin dan kejadian-kejadian tertentu dalam kehidupannya. Hal ini menyebabkan fragmentasi dalam diri yang dapat terlihat dari gaya hidup yang tidak efektif, yang berakibat pada produktivitas yang rendah, bahkan membuat masalah kehidupan yang lebih serius. Materi yang kedua yaitu unsur-unsur terapi. A. Unsur-unsur terapi. Teori ini berpandangan bahwa
Manusia dalam kehidupannya selalu aktif sebagai suatu keseluruhan. Setiap individu memiliki kemampuan untuk menerima tanggung jawab pribadi, memiliki dorongan untuk mengembangkan kesadaran yang akan mengarahkan menuju terbentuknya integritas atau keutuhan pribadi. B. Munculnya gangguan. Perkembangan yang terganggu adalah tidak terjadi keseimbangan antara apa-apa yang harus, self-image, dan apa-apa yang diinginkan, self. 1. Terjadi pertentangan antara keberadaan sosial dan biologis. 2. Ketidakmampuan individu mengintegrasikan pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. 3. Melarikan diri dari kenyataan yang harus dihadapi. Spektrum tingkah laku bermasalah pada individu meliputi juga membagi menjadi A. Kepribadian kaku atau rigid, B. Tidak mau bebas atau bertanggung jawab, ingin tetap tergantung, C. Menolak berhubungan dengan lingkungan, D. Menolak kebutuhan diri sendiri. C. Tujuan terapi. Tujuan utama konseling terapi Gestalt ini adalah membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Tujuan ini mengandung makna bahwa klien harus dapat berubah dari ketergantungan terhadap lingkungannya atau orang lain menjadi percaya pada diri sendiri, dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kebermaknaan hidupnya. Jika individu mampu mengubah perspektif atau penghayatan kesadaran, ia dimungkinkan pula untuk mengubah tingkah lakunya. Sasaran utama terapi Gestalt adalah pencapaian kesadaran. Apabila klien menjadi sadar, maka urusannya yang tak selesai akan selalu muncul sehingga bisa ditangani dalam terapi. D. Peran terapi. Peran terapi Gestalt adalah memberikan perhatian pada bahasa tubuh klien. Untuk menarik perhatian pada bahasa nonverbal klien, konselor Gestalt menekankan hubungan antara pola, bahasa, dan kepribadian. Yang terakhir yaitu 3. Teknik dan prosedur terapi. A. Teknik terapi. Hubungan personal antara konselor dan klien merupakan inti yang perlu diciptakan dan dikembangkan oleh proses konseling. Dalam kaitan itu, teknik-teknik yang dilaksanakan selama proses konseling berlangsung yaitu merupakan alat yang penting untuk membantu klien memperoleh kesadaran secara penuh. 1. Prinsip kerja teknik konseling Gestalt. 2. Penekanan tanggung jawab klien. Konselor menekankan bahwa konselor bersedia membantu klien tetapi tidak akan bisa mengubah klien. Konselor menekankan agar klien mengambil tanggung jawab atas tingkah lakunya. 3. Orientasi sekarang dan di sini. Dalam proses konseling, konselor tidak merekonstruksi masa lalu atau motif-motif tidak sadar, tetapi memfokuskan keadaan sekarang. 4. Orientasi eksperiensial. Konselor meningkatkan kesadaran klien tentang diri sendiri dan masalah-masalahnya sehingga dengan demikian klien mengintegrasikan kembali dirinya. Teknik-teknik konseling Gestalt. 1. Permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan. 2. Latihan saya bertanggung jawab. Merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaan yang ada pada dirinya supaya dapat memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. 3. Bermain proyeksi. Artinya, memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. 4. Teknik pembalikan. Konselor meminta klien untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. 5. Tetap dengan perasaan. Teknik dapat digunakan untuk klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Terakhir yaitu B. Prosedur terapi. Pada fase pertama, konselor mengembangkan pertemuan konseling agar tercapai situasi yang memungkinkan perubahan-perubahan yang diharapkan pada klien. Fase kedua,
Konselor berusaha meyakinkan dan mengkondisikan klien untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi klien. Fase ketiga, konselor mendorong klien untuk mengatakan perasaan yang ada pada dirinya pada saat ini. Klien diberi kesempatan untuk mengalami kembali segala perasaan dan perbuatan pada masa lalu dalam situasi di sini dan saat ini. Dan fase keempat yang terakhir, setelah klien memperoleh pemahaman, penyadaran tentang pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya, konselor mengantarkan klien memasuki fase akhir konseling. Oke, sekian, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai teori Gestalt. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.